Yang kita ingin penegasan itu dua hal saya, Mas Yuda. Satu, apa beda filosofi atau cara pandang mendasar Barat dan Timur tentang kesehatan? Misalnya kalau yang saya asumsikan gini, kedokteran Barat itu terlalu mengandalkan sesuatu dari luar manusia, sehingga muncul kata pasien. Jadi pasien adalah orang yang tidak berdaya yang harus disembuhkan sesuatu dari luar dirinya, sehingga tidak terbangun dan tidak ditradisikan, atau mungkin memang dihalangi oleh industrinya ya, di mana manusia sebenarnya memiliki segala hal yang memungkinkan dia untuk menghalangi penyakit atau menyembuhkan penyakit, seperti yang kita praktekkan di Maknya. Kui sekonjuromu dewe nek bener ya, kalau hidupmu bener, maka kita sudah punya mekanisme. Bahkan Allah selalu, Pak Muzamil ya, Allah itu selalu inna ma'al usri yusra, selalu ada. Jadi kalau likulidain ya dawa. Nah cuman orang Barat, kedokteran Barat, dawa ini selalu di luar ya kebanyakan. Sementara orang Timur, dawa itu ada dalam diri kita sendiri gitu. Jadi misalnya aku biar nganggo kacamata ya, ngene iki. Lagi hilang-hilang terus, carry terus nek makian iki lho. Sesuk kesel tuh aku, wis rasa nganggo wae tak sentak mataku iso maca ngono aku. Wis saiki sak cilik-cilike huruf kene tak wacane kene. Kuwi mergo tak sentak mripatku. Manut iki tugasku gedhe iki. Angel iki ben bengi kaya ngene iki direpoti kaya ngene iki. Kuwi manut to ngono kuwi. Akhire iso maca aku. Jadi aku serang kacamata. Nah, saya tidak tahu, menurut Pak Muzamil saya kira itu ada teorinya dalam Islam menurut saya. Karena kita itu transformator dari kehendak Allah. Sepanjang berada di garis kehendak Allah, maka itu bisa terjadi atas bantuan Allah juga. Itu sebagaimana benih padi ditanam ya tumbuh padi. Dan itu tidak hanya zat, tidak hanya benda, tidak hanya benih, tapi juga apapun saja yang terjadi dalam kehidupan kita bisa terjadi seperti itu. Jadi tadi saya sholat Jumat sama teman saya SMA satu kelas. Kui sujud wis angel banget kayak. Selungguh tahiyat wis ra iso, tahiyat dua wis ra iso. Padahal ning pinggirku dan dia ngelirik-lirik aku. Ainun ngene iki. Petang jam ngene. Mangan apa kon niku? Lho malah pertanyaannya mangan apa? Pertanyaannya keliru kan, itu mangan tagak. Nah itu kan baru gitu ya teman sekalian. Itu contoh Mas. Nah, itu yang pertama. Jadi filosofi dasarnya. Nomor dua, kenapa tidak sejak semula kedokteran itu kedokteran Barat mengembangkan dirinya di dalam komprehensi jasad dan roh itu. Kenapa baru akhir-akhir ini saja baru mulai berpikir bahwa kesehatan itu dibangun asal mulanya adalah dengan berpikir yang jujur, ya, hati ikhlas dan seterusnya. Itu baru ditemukan akhir-akhir ini saja. Kenapa tidak sejak semula ada filosofi dan pandangan seperti itu gitu? Mohon izin Mas Edot. Yang pertama bahwa kedokteran Barat selalu melihat dari fenomena fisik yang nyata. Jadi fisikal. Seperti ada pepatah mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kualik kuwi. Kalau dari kedokteran Timur mens sano in corpore sana. Di dalam jiwa yang sehat nantinya akan ada tubuh yang sehat. Ya enggak? Kalau misalnya, bisakah kedokteran Barat menerangkan bahwa orang yang utuh-utuh nang pinggir dalan melaku ngono kae, dia nggak pernah sakit, nggak pernah flu, nggak pernah ini. Menurut kedokteran Barat, dia jiwanya sakit itu. Karena tubuhnya mungkin dia sakit juga. Nah, kesalahan bukan kesalahan tetapi pola pikir yang berbeda. Jadi pandangan ekstrinsik, pandangan kedokteran Barat terhadap individu itu dinampakkan dari pola fisik ini.
Dia tidak bisa atau tidak mempunyai kemampuan untuk melihat struktur jiwanya. Dalam individu manusia pasti ada jiwa dan ada raga. Nah, pola pendekatan dari kedokteran timur selalu melihat dari dalam dulu, baru keluar. Kalau misalnya orangnya sakit jantung, pasti ada sesuatu yang dia pikirkan. Pasti ada yang salah dengan pencarian dirinya sendiri. Dia gagal mencari resonansi dirinya sendiri, sebenarnya kembali tadi ke kepatuhan atau pasnya dirinya sendiri. Dari apa jenenge? Kesempurnaan dirinya sendiri. Nah, bahwasanya menjawab pertanyaan kedua, kenapa baru sekarang? Karena kedokteran barat selalu menemui kegagalan yang itu akan memicu pada pencarian kesempurnaan itu tadi. Loh, ini sama-sama penyakit leukemi, ini tak obati sembuh, yang itu kok tidak? Pasti ada sesuatunya. Dicari lagi obatnya. Sama, oh ini beda ini risiko rendah, ini risiko tinggi. Loh, ini yang sama-sama risiko rendah pun kok beda hasilnya. Akhirnya dia mencari bahwa oh leukemi yang ini itu ada ekspresi rambut yang putih, di sana ada rambutnya keriting, di sana ada rambutnya lurus. Jadi obatnya yang cocok untuk ini adalah untuk rambut keriting, ini untuk rambut lurus, ini untuk rambut hitam. Jadi sekarang semuanya sudah mengarah ke situ. Jadi individualis based treatment, jadi pengobatan yang berbasis individu. Itu saja. Oke, sebelum nomor dari Kiai Kanjeng, saya ingin supaya kita mencatatnya mudah ya. Yang pertama gini, tadi kan kita ngomong iki awakmu iki omai ning koene roh iki. Nah, sekarang kita kembangkan lebih dalam lagi. Sebenarnya pemahaman sekuler materialisme barat itu kan selalu menganggap ada dikotomi antara jasmani dengan rohani. Makanya ada kalimat meng sana ing corpore sano, terus kita bantah men sano ing corpore sana. Di Ma'iyah kita satu langkah lebih maju dari itu kalau diakui. Nah, kalau tidak akan ada yang mengakui, maka kita harus akui sendiri asal kita mengetahui dan mengerti kebenarannya. Bahwa tidak ada dikotomi antara jasad dan roh, antara jisim dan nyawa atau jiwa. Bagi saya, ya iki sakarepmu kok nggo ora. Yang ada itu cuman roh. Jasad itu bagian yang paling permukaan dan paling rentan, paling rendah, paling tidak bermutu dari roh. Ngerti ra? Saya bahkan pernah mengatakan jasad ini hanya kulit ari dari roh yang agung itu. Dia akan ngelintek. Nah, yang disebut mati adalah ketika ngelintek itu sempurna. Janggep le ngelintek. Ya. Saya tua kan saya ngelintek. Nah, sesungguhnya diri kita adalah roh itu yang sebenarnya merupakan tajalli dari Allah sendiri, di mana jasad yang kita kenal ini sebenarnya hanya bagian yang paling permukaan, yang paling dangkal, yang paling luar, yang paling rendah sebenarnya dari roh itu. Jadi tidak ada dikotomi jasad dan roh, yang ada adalah roh dengan bagian yang paling rendah yang namanya jasad. Kalau kita kembangkan pengertian kita di Ma'iyah selama ini, tidak ada bumi dan langit. Bukan dikotomi, yang ada adalah bumi bagian dari langit. Tidak ada makhluk dan Allah, yang ada adalah makhluk bagian dari Allah. Dia satu. Makanya ideologi utama kita tauhid, karena kita dibikin merasa tidak satu. Mari kita bersama-sama menyatu. Gitu, nyawiji kalau bahasa Jawanya. Gitu. Tidak ada dunia dan akhirat. Meskipun sebagai manusia di dunia kita memakai cara berpikir awam seperti itu, fid dunya wal akhirah. Allah sendiri berkompromi untuk menjelaskan dengan metode dengan terminologi itu. Sesungguhnya dunia adalah bagian dari yang kita sebut akhirat itu. Ini balitanya, terus nanti kita akan remaja, kita akan dewasa, kita akan matang.
fi jannatin naim khalidina fiha abada. Itu kira-kira gitu ya. Cara tak terduga pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan. Tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Baca juga. Salam baginda kepada raja non-Islam jadi masalah. Begini nasihat Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun al-Rashid menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran. Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tidak begitu memedulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Lah menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri. Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan, perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran. Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya. Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia, kata Abu Nawas. Tetapi aku belum paham, kata raja. Maafkan hamba, paduka yang mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang, kata Abu Nawas. Abu Nawas pergi selama 2 hari. Sekembali dari desa itu Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup? Tanya Abu Nawas. Apa maksudmu? Raja balas bertanya. Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini, kata Abu Nawas menjelaskan. Bagaimana kau tahu? Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras ketika mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada baginda. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya raja. Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu. Kalau tidak, tawar raja ragu-ragu. Cinta itu buta. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati. Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih.
Sebagai tanda terima kasih raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang amat indah.